Perselingkuhan adalah musuh pernikahan. Namun sungguh tak terbayangkan ketika dosa ini melampaui batas kewarasan manusia. Ketika itu bukan lagi sekedar perselingkuhan, melainkan pengkhianatan berdarah yang menuntut nyawa. Di balik pintu sebuah rumah yang tampak tenang di pinggiran Luton, dua saudari kandung hidup dalam ikatan yang begitu erat. Mereka berbagi tawa, rahasia, dan masa depan. Mereka adalah definisi keluarga Muslim yang ideal, harmonis, hangat, dan saling menjaga. Namun, di dalam dinding rumah itu, semuanya berubah. Saat seorang pria melangkah masuk, ia bukan sekedar suami sang kakak. Ia adalah pemicu kehancuran jalinan kasih terlarang yang ditutupi oleh tirai kehormatan, yang perlahan berubah menjadi obsesi yang mematikan. Pengkhianatan yang menjadi serpihan beling dan genangan darah yang takkan pernah kering. Sebuah harga mahal yang harus dibayar saat cinta terlarang dalam satu atap rumah berubah menjadi jagal dalam keluarga. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang mengguncang dunia dikupas dalam tayangan dokumenter khas K-Channel membuka jendela dunia. K-Channel opens a window to the world. Di balik tirai sebuah rumah yang tampak tenang, sebuah keluarga Muslim tradisional hidup dengan nilai-nilai kekeluargaan yang erat. 3 generasi tinggal di bawah satu atap, berbagi beban, saling menjaga. Mereka tampak seperti keluarga besar yang bahagia. Namun, betapa mengejutkannya ketika suatu malam pemandangan di luar rumah itu begitu histeris saat petugas kepolisian datang atas laporan penemuan yang mengerikan, di mana seorang wanita telah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya bersimbah darah akibat puluhan luka senjata tajam, hingga bagian tangan dan kepalanya hampir terputus. Melihat keparahan luka pada korban dan kaca jendela yang pecah berserakan, naluri pertama petugas kepolisian adalah, mungkinkah ini perampokan yang berakhir tragis? Secara kasat mata itu adalah kemungkinan yang logis. Dan dengan tingkat kebrutalan seperti itu, tak sedikit yang menduga pelakunya adalah seorang pria. Namun detektif sejati tidak akan pernah berasumsi sebelum bukti berbicara. If I was the first detective on scene, I would be thinking, these injuries, they're so brutal, so horrific. This is probably a man, but of course I would have to fight that urge, and I would have to keep an open mind and go wherever the evidence led me. The murder was savage. It was brutal. Tetapi di kemudian hari, hasil penyelidikan polisi akan membawa seorang wanita muda untuk diadili di ruang sidang. Dia adalah adik kandung dari korban, Sabah Khan. Dan Joe Sido akan berdiri mewakili Sabah sebagai pengacara pembela. My first meeting with Sabah Khan as my client took place at the court. I met her in a room. As opposed to being 26, she came across as somebody who was perhaps still in her teens, and I got the impression that she was emotionally quite immature. She didn't want to say what happened. She'd clammed up. She knew that there was an ongoing investigation, and she simply told me that she was innocent. K-Channel, K-Channel. Kisah ini dimulai di Pakistan. Pada tanggal 22 Februari 1990, Sabah Khan lahir ke dunia sebagai bungsu dari 2 bersaudara. Namun takdir membawanya jauh dari tanah kelahirannya. Saat ia masih kecil, keluarganya berimigrasi ke Belanda.
membawa serta nilai-nilai tradisional Islam yang kental ke jantung Eropa yang liberal. Sabah tumbuh di persimpangan dua dunia. Di dalam rumah, ia hidup di bawah naungan patriarki yang ketat, di mana pria adalah penopang utama dan wanita adalah penjaga keluarga. Namun di luar pintu rumahnya, dunia Belanda yang bebas membentang luas. Sabah dan kakaknya Saima belajar untuk meniti tali tipis di antara dua realitas ini, berusaha merajut kedamaian di tengah benturan budaya yang tak terelakkan. Saat Sabah menginjak usia 18 tahun, keluarganya kembali berpindah. Kali ini menyeberangi Selat Inggris menuju Luton, sebuah kota multikultural di Britania Raya. Bagi keluarga Khan, ini adalah babak baru yang mereka harapkan membawa kehidupan yang lebih baik. Di sini, Sabah mencoba menatap masa depan dengan mendaftarkan diri di bangku kuliah hukum. Namun mimpi itu kandas sebelum tuntas. Kegagalan ini menjadi titik balik yang kelam. Tanpa pendidikan dan karir, Sabah semakin terikat pada pusat kehidupannya, keluarganya. Sabah dan Saima adalah dua sisi dari koin yang sama. Walau terpaut 8 tahun, tetapi mereka tak terpisahkan. Tetangga sering melihat keduanya berjalan beriringan, berbagi profesi sebagai perawat bagi kaum lansia. Mereka berdua sungguh dua jiwa yang saling menjaga. They didn't wear hijabs. They weren't especially religious. They were just a regular Muslim family living in England. Hingga akhirnya sebuah pernikahan mengubah segalanya. Sang kakak Saima menikah dengan seorang pria yang berasal dari tanah kelahiran yang sama, Pakistan. Pria itu bernama Hafiz. Ia bekerja sebagai sopir taksi yang belum lama pindah menetap di Inggris. Saima dan Hafiz menikah melalui perjodohan yang telah diatur oleh orang tua mereka. Kehadiran Hafiz di rumah itu seperti racun yang menyelinap perlahan. Bagi Sabah, Hafiz adalah satu-satunya pria asing yang pernah masuk ke lingkaran terdalam keluarganya. Awalnya, ia melihat Hafiz sebagai kakak ipar, sosok pelindung yang dewasa. Namun ketika perilaku Hafiz mulai bergeser menjadi lebih dari sekedar canda, dan perhatiannya berubah menjadi rayuan yang tak seharusnya, Sabah yang masih belia menjadi merasa tersanjung. Sabah tidak tahu bahwa itu bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan awal dari sebuah tragedi yang akan menghancurkan segalanya. Di dalam sebuah rumah semi permanen di Luton, udara terasa menyesakkan. Dinding-dinding rumah itu bukan lagi sekedar pelindung bagi keluarga Khan, melainkan menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Di bawah atap yang sama, Saima Khan menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya. Ia tidak menyadari bahwa di balik punggungnya, suaminya, Hafiz, tengah menjalin hubungan terlarang dengan adik kandungnya sendiri. Bahkan mereka melakukan hubungan terlarangnya setiap saat di atas ranjang. Tindakan Hafiz bukan sekadar pengkhianatan biasa. Itu adalah potret pria yang benar-benar tercela. Ia memiliki istri dan anak, namun memilih menjalin hubungan dengan saudara iparnya sendiri di bawah atap yang sama. He had this affair with his sister-in-law in the house that he shared with his wife, in the house that he shared with his children. Ini bukan lagi sekedar perselingkuhan.
Ini adalah bentuk manipulasi yang kejam. Sabah yang jauh lebih muda menjadi sasaran empuk. Ia lebih rentan dan jelas bahwa Hafiz memanfaatkan kerentanan itu untuk kepentingannya. Hafiz took his opportunity to make a move on Saba. He manipulated her. He knew exactly how to. She fell in love with him. He encouraged that. He had no loyalty to Saima. He was having sex with Saba in his own marital bed. Tetapi di suatu hari, Hafiz sempat menemui seorang ulama untuk menanyakan perihal niatnya memiliki 2 istri dengan menikahi adik kandung dari istrinya sendiri sebagai istri kedua. After Hafiz started a full-blown affair with Saba Khan under the same roof as his wife and his parents-in-law, he began to have the idea that why can't I have 2 wives? He went as far as actually consulting a Muslim priest and asking the Imam, would it be possible for me to marry the other sister and take her as a second wife? And he was told that under Islamic law, that simply would be unacceptable. Sabah yang kini berusia 22 tahun telah jatuh terlalu dalam. Ia bukan lagi sekedar gadis remaja yang tersanjung oleh perhatian seorang kakak ipar. Ia telah benar-benar jatuh cinta. Sebuah obsesi yang membakar jiwanya. Kini ia menginginkan Hafiz seutuhnya. Ingin menyingkirkan bayang-bayang Saima dan mendambakan posisi yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. She was infatuated with Hafiz, her sister's husband. She wanted him to be entirely her own. Sabah yang terus memantau pesan-pesan antara kakaknya dan Hafiz perlahan dimakan oleh rasa cemburu yang kian obsesif. She started to describe Saima as that bitch in text messages which she sent to Hafiz. Ia merasa hidupnya terhenti, sementara sang kakak, Saima, memiliki segalanya. Pernikahan yang tampak sempurna, anak-anak, dan keluarga yang stabil. Sedangkan Sabah, ia hanya hidup di pinggiran, mengamati kehidupan yang ia idamkan, namun tak kunjung mampu ia raih. Sabah bahkan sempat mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Hafiz tidak menuruti keinginannya. Namun bagi Hafiz, ancaman itu bukanlah alasan untuk memberikan kasih sayang yang tulus pada Sabah. Hafiz terus bermain dalam egonya. Ia tidak sadar bahwa di sampingnya seorang wanita yang ia manipulasi sedang berada di ambang ketidakstabilan jiwa yang mematikan. Saima dan Sabah, 2 bersaudara yang dulunya tak terpisahkan, kini berubah menjadi rival. Kebencian mulai meracuni pikiran Sabah. Ia tidak lagi melihat Saima sebagai kakak yang ia cintai, melainkan sebagai penghalang. Satu-satunya sosok yang memiliki segalanya yang Sabah dambakan, yakni sang suami. She wants everything that her sister has. Her husband, her children, everything. She just wants it. And so what had begun as an adolescent crush developed into a full-blown sexual affair now turns into an obsession. Sabah terjebak dalam obsesi yang membutakan, sementara Saima tetap bertahan di tengah badai yang tidak sepenuhnya ia pahami. Di tengah situasi cinta segitiga yang semakin rumit ini, perselingkuhan mereka membuahkan janin di perut Sabah. Ia hamil dari suami kakak kandungnya sendiri. Hafiz encouraged her quite strenuously to have an abortion.
She went ahead with it, but I think it was a very, very difficult thing for her because the thing that she wanted most in the world was to have her own family. Di titik ini, Sabah merasa rapuh harga dirinya, tetapi ia rela mengorbankan segalanya demi pria yang tak seharusnya ia miliki. Hafiz tahu betul bahwa Sabah adalah sosok yang rapuh secara emosional. Ia memanfaatkan celah itu, membiarkan Sabah menggantungkan seluruh dunianya pada pria yang tak pernah benar-benar mencintainya. Hafiz bukan sekedar sosok suami yang tidak setia. Ia adalah pria yang di mata banyak orang memiliki karakter yang sungguh tercela. Berselingkuh saat memiliki istri dan anak-anak adalah satu hal. Namun melakukannya dengan saudara ipar sendiri di bawah atap yang sama mengungkapkan karakter pria yang benar-benar rusak. Saima dan Sabah, dua bersaudara yang terjebak dalam jaring obsesi pria ini, tidak menyadari bahwa mereka sedang diadu dalam sebuah permainan yang dipenuhi kehancuran. Saima, sang istri yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga, menjadi korban dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Sementara Sabah, sang adik, terseret dalam pusaran hasrat terlarang yang nantinya akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Memasuki awal tahun 2016, intensitas hubungan terlarang itu mencapai puncaknya. Di balik pintu yang sama, Saima melahirkan anak keempatnya. Di depan mata, Sabah harus memainkan peran sebagai bibi yang penuh kasih sayang, menyembunyikan badai cemburu yang menggerogoti jiwanya saat melihat Saima dan Hafiz menimang bayi mereka. Sabah yang dulunya mahasiswi hukum yang kesulitan menguasai keadaan, kini mengambil jalan pintas yang mengerikan. Dalam pikirannya yang telah tertutup obsesi, ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk memiliki Hafiz adalah dengan menyingkirkan Saima dari gambaran hidup mereka. Sibling relationships are the most enduring relationships of our lives, but in this case, Saima wasn't an ally, she was a competitor who had to be taken out. She wanted her sister's life, and the only way she was going to get it is if she could get rid of her sister. Di balik keceriaan rumah keluarga Khan, sebuah rencana yang lebih gelap dari sekedar perselingkuhan sedang disiapkan. Sabah tidak lagi hanya menginginkan perhatian, tetapi ia menginginkan Hafiz seutuhnya. Ketegangan itu meledak saat Saima dan Hafiz membuat sebuah pengumuman yang menghancurkan dunianya. Mereka berencana untuk pindah dari rumah keluarga dan membangun kehidupan mereka sendiri di luar sana. Tetapi sesungguhnya bagi Hafiz itu adalah jalan keluar, sebuah upaya untuk melepaskan diri dari jeratan Sabah yang kian mencekik. Tetapi bagi Sabah, pengumuman itu adalah vonis mati. Sabah melihatnya dengan sangat jelas bahwa kepindahan mereka berarti akhir dari segalanya. Kehilangan Hafiz, kehilangan pusat dunianya, dan kehilangan satu-satunya alasan yang membuatnya merasa hidup. Sabah tidak sanggup membayangkan kehidupan di mana Hafiz tidak lagi menjadi bagian paling vital dalam hidupnya. Dan inilah tetes terakhir yang membuat bendungan kesabaran Sabah jebol. Saat Saima dengan polosnya mempersiapkan segala kebutuhan untuk pindah, sang adik justru tengah sibuk meracik kegelapan di ruang gelap pikirannya. Sabah telah berubah menjadi seorang arsitek bencana dengan sebuah rencana keji
yang mulai disusun dengan cermat. Di balik layar laptopnya, Sabah Khan terjebak dalam delusi yang mengerikan. Bayangan tentang kehidupan yang ia inginkan dengan memiliki suami kakaknya, anak-anaknya, dan rumahnya mulai berubah dari lamunan menjadi obsesi yang mematikan. Sabah bukanlah seorang kriminal. Ia tidak tahu cara melukai apalagi membunuh. Namun di sanalah ia duduk membiarkan jemarinya menelusuri sisi gelap internet. Riwayat pencariannya menjadi bukti bisu dari kegilaannya dengan pencarian tentang ular berbisa, metode untuk melenyapkan nyawa tanpa terdeteksi, hingga upaya menyewa pembunuh bayaran. She'd searched extensively online for how to kill someone. She'd paid significant attention to an article called 16 Steps to Kill Someone and Get Away with It. She put quite a bit of planning into this murder. She went onto the internet and carried out searches on how to commit a murder. But of course, every keystroke on that computer leaves a trace, a digital footprint, which the detectives would discover. Sabah, seorang wanita muda yang tumbuh dengan nilai-nilai keluarga yang santun, kini telah menanggalkan nuraninya. Ia bahkan sempat menyetor 5.000 pound sterling kepada seseorang yang ia sebut sebagai sang pemecah masalah di Pakistan, yakni seorang dukun yang ia harapkan bisa menuntaskan dendamnya melalui ilmu hitam. Tetapi setelah investasi pada praktik ilmu hitam gagal, Sabah Khan sampai pada kesimpulan dingin bahwa ia harus turun tangan sendiri. Ia membutuhkan sarana dan kesempatan. Sarana itu datang dalam bentuk sebilah pisau yang dibelinya di supermarket Tesco pada 16 Mei 2016. Sebuah tindakan sederhana yang terekam kamera CCTV menjadi jejak abadi dari niat yang keji. K-Channel, K-Channel, membuka jendela dunia. Kesempatan pun tiba. Ketika ada tetangga mereka meninggal dunia, keluarga Khan yang terdiri dari kedua orang tua dan Hafiz harus pergi melayat, sementara Sabah tinggal di rumah menjaga 4 anak-anak kakaknya yang sedang tidur. Malam itu, rumah di Overstone Road kosong dari pengawasan orang dewasa. Sabah tahu persis berapa lama waktu yang ia miliki. Dengan anak-anak yang tertidur di lantai atas, rencana telah disiapkan. Sabah telah merencanakan segalanya dengan presisi yang dingin. Ia bahkan mencari tahu di internet tentang durasi rata-rata sebuah upacara pemakaman di masjid, agar ia bisa memastikan berapa lama waktu yang ia miliki sebelum anggota keluarga lainnya kembali. Saat mereka semua pergi, Sabah mulai memancing Saima yang sedang berada di tempat kerjanya. Melalui serangkaian pesan singkat, ia memanipulasi Saima untuk segera pulang dengan alasan anak-anaknya yang rewel. Saima, seorang ibu yang penuh kasih dan tak menaruh curiga. Ia melangkah masuk ke rumahnya tepat setelah pukul 11 malam. Ia mengira akan disambut oleh kehangatan keluarga. Tetapi sebaliknya, ia melangkah masuk ke dalam jebakan maut. Dalam kegelapan lorong rumah, Sabah telah menunggu dengan dibalut pakaian gelap dan tudung kepala. Ia memegang pisau besar, lalu ia segera menyerang kakaknya dengan membabi buta. Saima bahkan mungkin tak sempat mengenali bahwa sosok yang menyerangnya adalah adik kandungnya yang telah ia cintai sepanjang hidupnya. Selama 8 menit yang terasa seperti keabadian, Sabah melampiaskan amarahnya. Sementara di lantai atas,
anak-anak Saima sedang terlelap, tidak menyadari bahwa di bawah sana ibu mereka tengah meregang nyawa. Bahkan teriakan polos dari putri Saima yang berusia 7 tahun memecah kesunyian. Ia bertanya, apakah Bibi sedang membunuh tikus? Itu bukanlah tikus. Itu adalah ibunya sendiri. Sabah Khan tidak berhenti. Dengan kegilaan yang tak terpuaskan, ia terus menusuk, merobek dan menghancurkan tubuh kakaknya. Sebanyak 68 luka tusuk menghujam tubuh Saima. Luka-luka itu begitu brutal, begitu keji, hingga nyaris memutuskan kepala dan tangan sang kakak. So this is way more violence than is actually needed to end somebody's life, and that is very significant, because what it says is that it's not enough to kill your rival, you have to absolutely destroy them and dehumanize them. Malam itu, rumah di Luton bukan sekedar sebuah nyawa yang hilang, tetapi ikatan darah, kepercayaan, dan kemanusiaan dihancurkan dalam satu serangan yang tak akan pernah bisa dimaafkan oleh waktu. Setelah kekejaman itu berakhir, pemandangan di lorong rumah keluarga Khan berubah menjadi neraka. Darah mengalir deras dari tubuh Saima yang tak bernyawa. Namun di tengah kengerian itu, Sabah Khan tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau kepanikan. Sebaliknya, ia bertindak dengan ketenangan yang mengerikan. Bagi Sabah, ini bukanlah akhir, melainkan hanyalah tahap selanjutnya dari rencana yang telah ia susun dengan cermat. Langkah pertama adalah menciptakan ilusi. Ia menuju bagian belakang rumah dan memecahkan jendela. Sebuah skenario untuk mengelabui petugas agar mengira seorang pencuri telah menyusup ke dalam rumah. Ia kemudian naik ke lantai atas, mengacak-acak kotak perhiasan di kamar tamu, mengubah rumah itu menjadi panggung sandiwara perampokan yang gagal. Dengan sisa-sisa darah yang menempel pada pakaiannya, sebagai saksi bisu dari 68 tusukan yang telah ia layangkan, Sabah dengan tenang melepaskan pakaian yang ia kenakan. Ia membungkus pakaian bernoda darah itu bersama dengan sepasang sarung tangan karet dan pisau dapur yang digunakan sebagai senjata pembunuhan. Lalu tas plastik itu disembunyikan di dalam kamarnya, seolah-olah itu hanyalah tumpukan sampah yang tak berarti. 10 menit berlalu sejak nafas terakhir Saima terenggut. Sabah kemudian melakukan panggilan telepon, namun bukan kepada layanan darurat. Ia menelpon ayahnya. Ia mencoba menguji skenario bohongnya sebelum dunia luar mengetahuinya. Ia berkata kepada ayahnya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi dan meminta mereka untuk segera pulang. Setelah ia merasa ceritanya cukup meyakinkan, barulah Sabah menghubungi ambulans. When the police attended, they found a scene of carnage in the hallway. It was literally a bloodbath. Her sister's body had been mutilated. This was a callous, brutal knife attack. It left Saima with 68 stab wounds. When the police attended within a short time after Saima had been so brutally killed, obviously they were presented with a scene of carnage. There was blood everywhere. The only witness that they could speak to was Sabah. Ketika petugas medis dan polisi tiba, Sabah berdiri di sana, bukan sebagai seorang adik yang baru saja melakukan tindakan keji, melainkan sebagai seorang aktris yang memerankan peran sebagai saksi yang syok. Dan rekaman body cam kepolisian menjadi saksi bisu dari sandiwara tersebut. I was just hugging it to me, and then I don't know. Then I rang my dad. When I rang my dad, and then he was like, "What's happened?" I said, "I don't know what happened." And I rang the ambulance, and then ambulance must have rang you. Sabah mengklaim bahwa Saima baru saja pulang dari tempat kerja, mencoba membangun narasi bahwa ketika ia menemukan kakaknya, situasi sudah terlambat.
but then I heard her shouting suddenly, and when I heard her shouting, I just came out. When I came out, It was just her shouting, you didn't hear anybody else? I didn't hear anybody else. But I heard banging. When I heard banging, when I came down, I saw her How long like ago that. was that, roughly? Maybe about half an hour ago. Half an hour ago, okay. Ia menjual kisah tentang seorang penyusup, seorang kriminal yang tak dikenal yang masuk, merampok dan merenggut nyawa kakaknya secara brutal. Ia yakin bahwa kebohongan yang disusunnya cukup rapat untuk menutupi 68 luka tusuk dan noda darah yang ia sembunyikan di kamarnya. Di depan para petugas, Sabah Khan tampil sebagai sosok yang penuh duka. Namun di balik setiap kalimat yang ia ucapkan, terselip kalkulasi yang dingin. Ia berbicara dengan tempo yang terlalu cepat. Itu adalah sebuah upaya putus asa untuk mengarahkan narasi sesuai skenario yang telah ia susun. Ia dengan sigap memberikan detail-detail yang bahkan tidak diminta, seperti cermin yang pecah, kaca yang berserakan, hingga pintu belakang yang hancur. Dengan dramatis, ia mengaku sempat mencoba menolongnya, berusaha menekan luka dengan syal. Sungguh sebuah upaya teatrikal untuk menutupi jejak dosanya dengan kepedulian palsu. Namun petugas kepolisian yang berpengalaman mulai merasakan adanya kejanggalan. Ada jarak yang tidak wajar antara emosi yang ia tampilkan dengan gravitasi situasi yang ada. Dan investigasi forensik tidak bisa dibohongi. Saat petugas forensik melangkah masuk ke dalam rumah tersebut, ia memasuki sebuah labirin kebohongan. As I walked into the scene, the first thing I saw was obviously there was blood outside. There was blood on the doorstep. When I went into the hallway, the body of Seema Khan was lying on the floor, and there were some large pieces of glass on the floor. And I could see straight away that she had some injuries to her arms, which would suggest that she put up a struggle. Sabah mungkin mengira dirinya telah merancang plot yang sempurna, namun ia lupa satu hal. Kejahatan yang sedemikian brutal dan penuh amarah seringkali meninggalkan jejak yang tak mungkin bisa dihapus oleh kebohongan apapun. But the number of injuries that she sustained didn't fit exactly with that story. Seema Khan had been subjected to a sustained attack, and that wouldn't have just occurred as a matter of seconds. That would have gone on for some period of time. And so the suggestion that this was an aggravated robbery which resulted in her death didn't quite fit with what I was seeing at the scene. Saat para detektif dan petugas forensik mulai memproses tempat kejadian perkara, potongan-potongan kaca yang berserakan di lantai memang ada di sana. Namun justru keberadaannya menjadi bumerang. Analisis forensik mengungkapkan kejanggalan yang fatal. Bagaimana mungkin perampok yang masuk melalui pintu belakang meninggalkan rumah dalam keadaan yang begitu spesifik, sementara korban justru tewas dengan tingkat kekerasan yang melampaui logika sebuah perampokan biasa. 68 tusukan bukan sekedar tindakan untuk melumpuhkan. Itu adalah manifestasi dari kemarahan yang membara, sebuah kebencian yang mendalam. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan, semakin jelas bahwa ini bukanlah perbuatan orang asing yang kebetulan lewat. Ini adalah eksekusi yang direncanakan oleh seseorang yang sangat dekat dengan korban. Detektif mulai melihat sebuah celah. Mengapa tidak ada jejak fisik dari sang penyusup? Mengapa semua bukti justru mengarah pada fakta bahwa penyerang tidak pernah meninggalkan rumah itu? Sang detektif pun mulai menyadari bahwa musuh yang mereka cari tidak melarikan diri melalui jendela belakang, melainkan sedang berdiri tepat di hadapan mereka, berusaha dengan putus asa untuk mengunci kebohongan yang kini mulai bocor dari segala sisi. Polisi yang awalnya hanya mengumpulkan bukti, kini mulai mencium aroma kebohongan. Sebuah komentar singkat yang tertangkap oleh bodycam pada malam pembunuhan itu menjadi pemicu kecurigaan mengenai luka di tangan Sabah. What have you done to your hands? She had glass, so I took the glass out, and there was glass everywhere, so I was just hugging it to me, and then I don't know. I didn't believe the story was really robust enough
to explain not only the severity of the injuries to Saima Khan, but also to explain the injury that Sabah Khan had to her hand. And so I was very suspicious that injury to her hand was actually caused by her welding the knife into her sister and that hitting bone and causing the knife to slip, hence the reason why she had that cut to her hand. And not as a result of her alleged story that she would brush pieces of glass off the body. Kemudian Sabah mencoba membelokkan penyelidikan dengan menuduh Saima memiliki hubungan gelap. Itu sebuah kebohongan keji yang ia rangkai untuk menciptakan motif bagi orang asing yang tidak pernah ada. Sabah mengira bahwa ia telah berhasil menyingkirkan saingannya dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Ia merasa aman, merasa tak tersentuh, dan tanpa ada secuil pun rasa penyesalan. Namun, waktu tidak berpihak padanya. 1 minggu setelah tragedi pembunuhan, tim detektif menemukan bukti yang menghancurkan semua alibinya. Saat penggeledahan polisi di kamar tidur Sabah, sebuah kantong plastik berisi pakaian yang masih berlumuran darah, pecahan kaca dari jendela yang ia pecahkan sendiri, sarung tangan karet, dan yang paling krusial, pisau dapur bernoda darah yang menjadi saksi bisu pembantaian tersebut, akhirnya ditemukan polisi. Karena sejak kejadian malam itu, Sabah tidak memiliki kesempatan untuk membuang bukti-bukti itu. Karena polisi telah mengisolasi rumah tersebut sebagai TKP, sehingga Sabah terjebak dalam kebohongannya sendiri. Saat dipanggil untuk diinterogasi, Sabah menempuh jalan diam. Ia hanya melontarkan kata bahwa ia mencintai kakaknya. Itu sebagai upaya untuk memposisikan dirinya sebagai adik yang berduka. Namun polisi sudah tidak bisa dibodohi. Kepingan puzzle terakhir jatuh pada tempatnya saat CCTV dari sebuah supermarket lokal ditemukan 2 hari sebelum pembunuhan. Sabah terekam kamera sedang membeli pisau baru. Itu adalah persiapan yang dingin dan terencana untuk mengeksekusi nyawa kakaknya. Was a large kitchen knife. She bought it in cash and brought it back to the family home. That was the weapon that she eventually used to kill her sister. Kehancuran Sabah Khan semakin nyata ketika rekaman CCTV dari rumah tetangga di seberang jalan diputar. Rekaman itu mengungkapkan kebenaran yang tak terbantahkan. Malam itu, pada pukul 11:07, Saima terlihat melangkah masuk ke rumahnya. Begitu pintu tertutup, lampu menyala. Namun hanya dalam hitungan sepersekian detik, lampu itu padam kembali. Selama 8 menit berikutnya, rumah itu terbungkus kegelapan total. Dalam 8 menit itulah, di balik tembok yang membisu, Sabah Khan melampiaskan obsesinya dengan menikam kakaknya berulang kali. Polisi pun akhirnya memegang motif yang selama ini tersembunyi. Akses ke ponsel Sabah membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Jejak digital berupa percakapan WhatsApp antara Sabah dan Hafiz. Bukti-bukti itu terpampang jelas menunjukkan perselingkuhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hafiz yang kini terpojok oleh bukti fisik di depan matanya sendiri tidak bisa lagi menyangkal keterlibatan emosional yang telah menghancurkan keluarga mereka. Rahasia yang selama ini disimpan di balik pintu tertutup kini terbongkar di bawah sorotan lampu investigasi. And so he shifted his position and he claimed that actually he had been seduced by Sabah Khan. That after he'd been seduced, he'd pretended that in fact he was forced to continue a sexual relationship with her. It was laughable. Sementara Sabah Khan yang bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah, kini ia benar-benar kehabisan alasan. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Persidangan yang selama ini ia coba hindari, akhirnya harus dihadapi. Dan keadilan yang selama ini ia tantang dengan kebohongan, kini menuntut jawaban atas nyawa Saima yang telah ia renggut dengan begitu kejam. It was only after the evidence became too much to resist and nothing that she could answer that she eventually cracked and admitted to us that she was indeed responsible for killing her sister.
17 bulan setelah malam yang berdarah itu, tirai akhirnya terbuka di pengadilan Old Bailey, London. Kasus ini bukan sekedar tragedi lokal di Luton. Ini telah menjadi sorotan nasional yang telah menyita perhatian publik. Semua mata tertuju pada Sabah Khan. I don't think anyone will ever forget this murder. The facts of it were just so shocking that one woman would kill her sister in such a savage way. Many people will always remember that part of town and that the murder that took place there. And I think it will be decades really before people stop talking about Sabah Khan. Namun di tengah ekspektasi akan ada drama persidangan yang panjang dan melelahkan, sebuah kejutan terjadi. Saat dakwaan pembunuhan dibacakan kembali, Sabah melontarkan satu kata yang memecahkan keheningan ruang sidang. Ia mengaku bersalah. Pengakuan ini sontak mengejutkan banyak pihak. Dengan pengakuan itu, berarti Sabah memilih untuk membungkam kebenaran yang seharusnya ia jelaskan di bawah sumpah. Ia menutup pintu bagi keluarganya untuk mendengarkan penjelasan langsung mengapa ia begitu tega menghancurkan nyawa kakak kandungnya sendiri. Akhirnya hakim pun menjatuhkan vonis seumur hidup pada Sabah Khan dengan masa hukuman minimum 22 tahun di balik jeruji besi. So many people were affected by this brutal killing, and like so many murders, it wouldn't just end with a dead body. Justice was served by the imprisonment of Sabah. She should never, ever have had the mistaken idea that she could get away with killing her sister. Namun, vonis tersebut hanyalah angka di atas kertas. Kehancuran yang sesungguhnya dirasakan oleh mereka yang ditinggalkan. 4 anak yang kini tumbuh tanpa dekapan ibu mereka. Dan orang tua yang harus menanggung beban ganda. Kehilangan satu putri karena pembunuhan, dan melihat putri lainnya terkurung sebagai pelaku. Orang tua dipaksa menjalani sisa hidup mereka dengan kunjungan rutin ke penjara, menatap wajah pelaku yang telah menghancurkan fondasi keluarga mereka. Bagi semua orang, ini adalah kisah yang mendalam, di mana mereka merasakan kesedihan apa yang dialami oleh Saima. Bukan sekedar 68 luka tusukan pada tubuhnya yang telah menewaskannya. Namun di saat ia meregang nyawa, ia tidak sempat mengetahui tentang pengkhianatan yang telah dilakukan suami dan adik kandungnya sendiri. Dan bahkan tidak mengetahui siapa yang sebenarnya telah merenggut nyawanya. Sabah Khan baru akan menghirup udara bebas pada tahun 2039 saat ia berusia 49 tahun. Sementara Hafiz, ia memberikan pernyataan yang ia klaim mewakili jeritan hatinya yang tak terjawab tentang anak-anak yang kini tumbuh tanpa ibu dan tentang rasa sakit yang berlipat ganda karena pelakunya adalah orang yang seharusnya paling mereka percaya. It was his intention to present to the world that he in fact was a victim as well, left with 4 young children and no wife, a widower. That wasn't, of course, the truth. In his heart, he knew that he'd contributed to the way in which his wife's life had ended. Pada akhirnya, pengkhianatan selalu menuntut bayaran. Dan dalam kisah ini, harganya adalah sebuah nyawa dan keluarga yang hancur selamanya. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwa kehancuran terbesar seringkali tidak datang dari musuh di luar sana, melainkan dari hilangnya kompas moral di dalam rumah sendiri. Karena saat akal sehat dikalahkan oleh obsesi yang membuta, tak ada satupun yang selamat dari puing-puing kehancurannya. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata dokumenter selanjutnya
yang berbeda. Hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. This is a true story that shook the world. Uncovered in a signature K-Channel documentary. K-Channel opens a window to the world. K-Channel opens a window to the world.